Ketua Masjid Al-Mustaqim beserta pengurus, selanjutnya kita hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan, selanjutnya yang kita hormati Bapak Imam, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar jamaah Masjid Al-Mustaqim, calon-calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang pertama sekali, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwa hikmah ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu ada 4. Yang pertama adalah hikmah ta'abbudiyah, yang kedua adalah hikmah tarbawiyah, yang ketiga hikmah ijtimaiyah, dan yang keempat adalah hikmah sihhiyah. Hikmah ta'abbudiyah itu apa? Hikmah pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibuktikan dengan melaksanakan ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kemarin, yang kedua adalah hikmah tarbawiyah, hikmah pendidikan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan, yang merasakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang memiliki perasaan, yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam. Jadi kalau maulah orang itu berpikir secara mendalam, maka sebenarnya pada intinya selama sebulan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaklah setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan ini, hendaklah ada terjadi perubahan pada diri pribadi kita, yaitu pada arah yang lebih baik, pada arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu berpuasalah seperti puasanya ular, jangan berpuasa seperti puasanya ular. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, seperti apa puasanya ular? Ular untuk memperpanjang kehidupannya, dia tidak bisa serta-merta bisa memperpanjang kehidupannya, tapi dia harus mengganti kulitnya secara berkala. Untuk mengganti kulitnya secara berkala, ular terlebih dahulu puasa. Jadi setelah puasanya tuntas, kulit yang lama terkelupas, muncullah kulit yang baru. Jadi ular itu tidak serta-merta bisa untuk memperpanjang kehidupannya. Untuk memperpanjang kehidupannya, dia terlebih dahulu harus mengganti kulitnya. Supaya bisa mengganti kulitnya, dia harus berpuasa. Setelah puasanya tuntas, kulit yang lama terkelupas, muncullah kulit yang baru. Apa pelajaran yang dapat diambil dari puasanya ular? Yang pertama, nama ular sebelum dan sesudah puasa sama, yaitu ular. Kemudian makanan ular sebelum dan sesudah puasa sama. Kemudian cara bergerak ular sebelum dan sesudah puasa sama, yaitu merayap, tidak ada perubahan. Tapi berpuasalah seperti puasanya ular. Seperti apa puasanya ular? Ular adalah hewan yang paling rakus. Hampir sepanjang waktunya itu dia gunakan untuk makan. Tetapi setelah dia bosan dengan makanan, dia akan mengasingkan dirinya. Dia akan mengasingkan dirinya untuk merubah ular itu menjadi kupu-kupu. Dia terlebih dahulu puasa. Setelah puasanya tuntas, kemudian keluarlah dari ular seekor makhluk yang baru.
seekor makhluk yang indah yang bernama kupu-kupu. Apa pelajaran yang dapat diambil dari puasanya ulat, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Nama ulat setelah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian makanan ulat setelah puasa berubah, yaitu menjadi menghisap madu. Kemudian cara bergerak ulat sebelum puasa adalah merayap, namun setelah puasa terbang di awang-awang. Kemudian sebelum puasa dia merusak tanam-tanaman, tapi setelah puasa dia membantu proses penyembuhan pada tumbuh-tumbuhan. Jadi itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada puasa selama bulan suci Ramadan ini. Hendaklah terjadi pada perubahan pada diri orang tersebut, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan pendidikan, itulah mereka yang memiliki pengetahuan secara mendalam. Jadi pada intinya, pada hakikatnya, selama sebulan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu akan ada pada orang yang memiliki pemikiran secara mendalam, memiliki hati nurani. Maka ada 9 model pendidikan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah. Yang kedua adalah tarbiyah ruhaniyah. Yang ketiga adalah tarbiyah fikriyah. Yang keempat adalah tarbiyah atibiyah. Yang kelima adalah tarbiyah khuluqiyah. Yang keenam tarbiyah ijtimaiyah. Yang ketujuh tarbiyah iradiyah. Yang kedelapan tarbiyah badaniyah. Dan yang kesembilan adalah tarbiyah jinsiyah. Inilah yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah. Jadi pada intinya, pada hakikatnya selama sebulan ini iman kita dididik dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan itu tidak sampai turun dan selalu meningkat terus selama bulan suci Ramadan ini. Karena memang iman manusia itu adalah yazidu wa yanqus, ada bertambah, ada berkurang. Tapi selama bulan suci Ramadan ini iman tidak pernah turun, tidak pernah kurang, selalu bertambah, selalu meningkat terus. Beginilah sebenarnya pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari manakah iman tersebut meningkat? Yaitu dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan zikir, dengan melaksanakan sholat tarawih dan witir, kemudian istighfar, melaksanakan sholat sunat. Jadi iman itu terus meningkat, tak ada turun, meningkat terus. Bahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini juga yaitu meningkatkan keimanan. Jadi ibadah puasa ini pada intinya sebenarnya adalah juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan ini berbeda daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini disebut dengan ibadah sirriyah, yaitu ibadah rahasia. Hanya orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa dia puasa. Orang lain tidak tahu. Suami istri tidak tahu. Suami tidak tahu. Kalau suami itu memberitahu kepada istri tidak tahu kalau suaminya puasa, kecuali suaminya memberitahu bahwa dia tidak puasa. Orang tua tidak tahu kalau anaknya puasa, kecuali anak itu memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia tidak puasa. Istri juga suami juga tidak tahu istrinya puasa, kecuali istri itu memberitahu kepada suaminya bahwa dia tidak puasa.
Jadi hanya orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Jadi ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini disebut dengan ibadah sirriyah. Hanya orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya bahwa walaupun kita sudah makan, tidak puasa, namun Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita tidak puasa. Jadi ini adalah pendidikan keimanan. Bahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah bahwa seluruh ibadah yang dilaksanakan, yang kita lakukan itu akan habis nanti untuk membayar kezaliman yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Tapi kalau seandainya masih ada kezaliman lagi, Allah Subhanahu wa taala akan tanggung kezaliman tersebut. Jadi ibadah puasa ini tidak digunakan untuk membayar kezaliman yang kita lakukan di dunia ini. Dan kalau seandainya masih ada kezaliman yang kita lakukan, sedangkan ibadah sudah habis membayar kezaliman tersebut, ibadah puasa tidak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar kezaliman yang kita lakukan di dunia ini. Lalu Allah pegang ibadah puasa kita. Lalu dengan ibadah puasa itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah kepunyaanku, adalah milikku, maka akulah yang akan membalasnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, yaitu tarbiyah imaniyah. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, iman kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan ini akan muncul pada mereka-mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang dalam, memiliki hati nurani yang dalam, bahwa Ramadan ini adalah bulan pendidikan keimanan. Kemudian yang kedua adalah Ramadan ini disebut juga dengan pendidikan tarbiyah ruhaniyah, yaitu pendidikan rohani, pendidikan kejiwaan. Selama sebulan ini jiwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa itu, rohani itu menjadi kuat. Bahkan peperangan yang terjadi di dalam Islam, yaitu perang Badar, itu terjadi pada waktu umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Jadi jiwa itu menjadi kuat, keimanan itu menjadi kuat. Walaupun kita berpuasa, namun kita bisa melaksanakan sholat-sholat, misalnya sholat tarawih, sholat witir, juga i'tikaf. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada intinya selama bulan suci Ramadan ini, keimanan kita, rohani kita itu, jiwa kita itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat. Bahkan perang yang terjadi di dalam Islam, perang pertama yaitu perang Badar, waktu itu adalah umat Islam sedang melaksanakan puasa. Luar biasa. Bahkan penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, itu terjadi juga yaitu pada waktu umat Islam melaksanakan puasa. Kemudian yang tak kalah serunya, sengitnya peperangan itu perang Tastar. Perang Tastar itu sampai subuh, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itu juga terjadi pada umat Islam, dan yang terjadi pada waktu umat Islam melaksanakan puasa. Jadi orang yang berpuasa itu pada intinya, pada hakikatnya tidak ada loyo, tidak ada lemah, tidak ada lunglai. Tapi orang yang berpuasa itu sebenarnya intinya jiwanya kuat, rohaninya kuat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau kita sudah tua-tua ini, tak perlulah kuat-kuat Pak Ustaz. Tetap kuat juga walaupun kita sudah tua, walaupun sudah lebih umur setengah abad, tetap juga semangat, tetap juga kuat. Karena ada orang tua-tua
bagaimana lagi tidak bisa lagi kuat Pak Ustaz, tidak lagi semangat. Tetap semangat, tetap kuat. Yang bisa dilakukan oleh orang tua itu misalnya apa saja pekerjaan-pekerjaan yang produktif, maka laksanakan, lakukan, tetap produktif. Jadi perasaan-perasaan seperti itu memunculkan perasaan-perasaan seperti itu adalah perasaan-perasaan yang dihembuskan oleh iblis laknatullah pada manusia. Jadi tetap semangat walaupun sudah tua, walaupun lebih umur setengah abad. Kenapa? Karena Dr. Muhammad Iqbal mengatakan innal haya wa harakah wa innal harakah barakah. Hidup itu bergerak, dan orang yang selalu bergerak hidupnya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini yang kedua, yaitu tarbiyah ruhaniyah. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, rohani kita, jiwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jiwa yang kuat, rohani yang kuat. Nah, jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyah fikriyah, pendidikan pikiran, pendidikan akal pikiran. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, pikiran juga dididik, akal juga dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa pendidikan akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Ramadan ini banyak nama daripada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Paling tidak ada 29 nama lain daripada bulan Ramadan tersebut. Satu di antara nama 29 itu, Ramadan itu disebut juga dengan Syahrullah. Apa arti Syahrullah? Bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Semua pekerjaan kita, semua amal ibadah kita, tindak tanduk kita, semuanya itu dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua pekerjaan kita, semua amal ibadah kita, semua sikap dan tindak tanduk kita selama Ramadan ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang akalnya dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasakan hal tersebut, sehingga akalnya itu terbebas dari memikirkan hal-hal yang min khalaya al-wahmiyah, memikirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, siapa orang yang memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk dalam akal pikirannya, maka sebenarnya pada intinya, pada hakikatnya dia sudah membatalkan puasanya. Pikirannya itu adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran negatif. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada hal-hal yang kita makruh memikirkannya, hukumnya kita berpikir dalam hal tersebut makruh. Apa contohnya? Yaitu memikirkan tentang musik. Nah, itu hukumnya makruh, berpikir tentang musik. Kemudian memikirkan tentang hal-hal yang bakal terjadi besok. Jadi tidak perlu dipikirkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi terbebas dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi pada hakikatnya, dari selama bulan suci Ramadan ini, akal pikiran kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan tarbiyah fikriyah. Kemudian yang keempat adalah Ramadan ini disebut juga dengan tarbiyah atibiyah, artinya pendidikan perasaan. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, perasaan dididik, dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang kekurangan ekonomi di sekitar kita. Lalu dengan seperti itu, dengan ikut kita merasakan seperti itu, timbullah perasaan di dalam diri pribadi orang beriman itu untuk menolong dan membantu mereka. Jadi perasaan atipiyah, perasaan yaitu dididik perasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau orang yang hanya memikirkan tentang dirinya saja, lupa memikirkan masyarakatnya, lupa memikirkan lingkungannya, anak-anak yatim, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka ini adalah
potret daripada ibadah artifisial, ibadahnya tipuan belaka. Sibuk dengan ibadahnya sendiri saja, lupa akan ibadah sosial. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi ini yang keempat, tarbiyah atipiyah. Selama bulan suci Ramadan ini, perasaan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tergerak untuk membantu menolong orang-orang fakir dan orang-orang miskin di antara kita. Kemudian yang kelima, Ramadan ini disebut tarbiyah. Yang kelima adalah tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah akhlak, pendidikan akhlak. Jadi selama bulan suci Ramadan ini, akhlak kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika kata Rasul, wahai sahabat-sahabat sekalian, kalau kalian ingin berbuka puasa, maka beritahu nanti kepada saya. Nanti saya akan katakan kepada kalian, puasa kamu diterima dan silakan berbuka. Jadi banyaklah sahabat-sahabat Bapak Ibu yang Allah muliakan puasa. Maka datanglah sahabat, ya Rasul, saya puasa hari ini. Maka kata Rasul, silakan berbuka, puasa engkau diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat datang lagi, ya Rasul, saya puasa hari ini. Puasa engkau diterima oleh Allah. Sekarang silakan berbuka. Adalah seorang Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang bapak, dia punya 2 anak gadis. Dan anak gadisnya juga puasa. Kata anak gadisnya, wahai ayah mau bertemu dengan Rasul. Nanti tolong juga sampaikan kepada Rasul bahwa kami juga berpuasa, dan tolong katakan kepadanya kami juga ingin berbuka. Baiklah, kata ayahnya, nanti akan saya sampaikan kepada Rasul tentang bahwa kalian berdua juga berpuasa dan juga ingin berbuka. Singkat cerita Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampailah bapak ini kepada Rasul. Ya Rasul, saya hari ini puasa. Kata Rasul, puasa bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berbuka. Ya Rasul, saya punya 2 anak gadis. Anak gadis saya, ya Rasul, juga puasa dia, dan dia juga ingin berbuka. Apa kata Rasul? 2 anak gadis bapak tidak puasa. Dia sudah makan. Bapak ini heran, masa iya ya Rasul, dari pagi sampai sampai berbuka ini 2 anak gadis saya itu selalu bersama saya. Dia betul-betul puasa ya Rasul. Kata Rasul, tidak, anak gadis bapak sudah makan. Dan makanan yang dimakan oleh anak gadis bapak itu adalah makan daging. Terkejut lagi bapak ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa? Karena 2 anak gadisnya tidak suka daging, alergi daging. Tidak, anak bapak sudah makan daging. Tidak ya Rasulullah, 2 anak gadis saya itu alergi daging. Tidak, kata Rasul, anak bapak sudah makan daging. Kalau tidak percaya bapak, nanti pulang ke rumah, lalu bawa 2 anak bapak itu ke belakang, dan jangan lupa bawa baskom dan minta dimuntahkan daging yang sudah dimakannya. Baiklah, kata bapak ini. Maka singkat cerita, sampailah bapak itu ke rumah. Kata anaknya, bagaimana wahai ayah? Kata Rasul, kalian berdua tidak puasa, dan sekarang silakan muntahkan daging yang kalian makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan? Rupanya muntah, dikeluarkanlah oleh anak gadisnya itu, yang ada di dalam perutnya. Keluarlah daging yang busuknya tidak keturunan. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bapak ini terkejut dan benang, memang anaknya sudah makan daging. Ketika sampai kepada Rasul, wahai Rasulullah, benar wahai Rasulullah, anak saya sudah makan daging. Apa kata Rasul? Anak bapak memang tidak makan, tidak minum, tapi ketika dia puasa suka meribah orang, menggunjing orang. Dan orang yang puasa yang menggunjing orang itu sama dengan makan bangkai manusia yang sudah mati. Jadi rupanya itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, meribah ketika puasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Riba ini
Ini termasuk dalam kategori akbarul kabair, dosa besar. Riba itu apa? Zikruka akhaka bima yakrah, menyebut saudara kita tentang apa-apa yang tidak disukainya. Itu riba. Apakah itu fi badani syakhsiyun, apakah bentuk badannya? Apa namanya badannya? Ibu itu badannya gemuk. Ibu itu tidak suka dibilang gemuk, walaupun gemuk tapi dia ingin dibilang langsing begitu. Bapak itu mohon maaf badannya bau, bentuk badannya itu riba, menyebut saudara kita yang tidak dia sukai dan dia tidak hadir pada waktu itu. Apakah agamanya, apakah orang tuanya, apakah anaknya, apakah hartanya, apakah pakaiannya, apakah pendapatannya, itu riba. Tapi yang diceritakan adalah hal-hal yang buruk tentang saudara kita itu. Apa contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Bapak yang mana? Itu bapak yang kalau Ustadz ceramah dia tidur. Itu dia itu, atau riba itu. Ibu yang mana? Itu ibu itu. Kalau Ustadz ceramah dia ngobrol dia misalnya. Itu riba. Jadi menyebut saudara kita, yang saudara kita itu tidak hadir di situ, tapi yang disebut itu adalah yang buruk-buruk, yang jelek-jelek tentang saudara kita itu. Dia tidak suka. Itu adalah riba. Bahkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketakjuban seseorang pada seseorang yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang tersebut, itu juga riba. Yang ketakjuban seseorang pada seseorang tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkannya. Memang pakai cadar, tapi mulutnya tajam, itu riba itu. Memang pakai jubah dia, jubah seperti apa, tapi akhlaknya tidak baik. Ketakjuban seseorang, tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang tersebut, itu adalah riba. Jadi rupanya anak bapak itu memang dia puasa, tidak makan, tidak minum, tapi di dalam dia berpuasa itu adalah riba, suka menggunjing orang. Bapak ibu kaum muslimin yang muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba ini ada dua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi mereka yang mengumpat dan mencela. Jadi kalau lumazah, jadi L-nya satu, lumazah itu mengumpat saudara kita lewat lisan. Jadi meriba saudara kita lewat lisan, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, lumazah. Kalau al-lumazah itu mengumpat meribah saudara kita, yaitu dengan perbuatan. Itu juga riba. Apa contohnya? Misalnya ada saudara kita itu menyebut huruf R-nya tidak tepat, lalu kita ejek dia, R-nya itu tidak tepat, cara berdirinya tidak tepat, misalnya tak lurus, lalu kita ejek dia, kita buat sikap dia seperti itu juga riba. Dan tapi itu disebut dengan L-nya dua, al-lumazah. Jadi riba itu ada dua, ada yang meriba saudara kita itu dengan lisan, ada dengan perbuatan. Dengan lisan itu disebut dengan lumazah, kalau dengan perbuatan itu disebut dengan al-lumazah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi ini yang kelima, yaitu tarbiyah akhlak, tarbiyah khuluqiyah. Jadi selama bulan suci Ramadan ini sebenarnya kita dididik akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak kita. Bahkan akhlak yang baik inilah yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Bahkan inti dari agama itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, inti dari agama. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib disebutkan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasul dari depan, "Ya Rasulullah, apa hakikat agama itu?" Rasulullah mengatakan akhlak yang baik. Kemudian orang itu pindah dari depan pindah ke belakang, menanyakan pertanyaan yang sama, "Ya Rasul, apa hakikat agama itu?" Rasulullah mengatakan akhlak yang baik.
Kemudian orang itu pindah dari belakang, pindah ke samping kanan Rasulullah dengan menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, apa hakikat agama itu? Akhlak yang baik. Kemudian orang itu pindah dari kanan ke samping kiri Rasulullah dengan menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, apa inti agama Islam itu? Rasulullah mengatakan, apakah kamu belum tahu? Apakah kamu belum sadar? Inti agama Islam itu adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik inilah yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Bahkan akhlak yang baik tidak boleh dianggap ringan, tidak boleh dianggap enteng. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu juga dapat menggugurkan dosa dan kesalahan. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada siapa kita berakhlak baik? Kata ulama, itulah kepada orang-orang yang dekat kehidupannya dengan kita. Siapa mereka? Itulah keluarga kita, itulah anak kita, itulah suami kita, itulah istri kita, kepada orang tua kita, kepada mereka lah berakhlak baik. Kadang-kadang terbalik, tidak orang lain, kadang-kadang saya juga seperti itu, Bapak Ibu yang belakang. Kepada kawan bisa berakhlak baik, tapi kepada istri, kepada keluarga tak mampu berakhlak baik. Padahal ulama mengatakan yaitu akhlak yang baik itu adalah kepada orang-orang yang dekat kehidupannya dengan kita. Jadi inilah sebenarnya pendidikan yang dididik oleh Allah, yaitu tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak. Kemudian yang keenam, tarbiyah ijtimaiyah, tarbiyah kebersamaan sosial kemasyarakatan. Sebelum Ramadan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau makan itu kan tak sama. Anak kita pulang sekolah makan. Kemudian selama bulan suci Ramadan ini kita bersama-sama makan, kita sama-sama berbuka puasa. Subhanallah, duduk anak situ semuanya menantu satu satu meja. Tapi di luar Ramadan tak pernah kebersamaan itu kadang-kadang. Kadang-kadang anak makan sendiri, kadang-kadang suami makan di luar, istri juga di rumah.